إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan. Dan itu pula kita aturkan kepada dengan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberi kita di zaman gelap menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi, lebih-lebih kepada para jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana ayat menyebutkan, "Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwan." Berbekallah dan sesungguhnya berbekal adalah takwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun judul khutbah yang khotib sampaikan pada kesempatan ini, yaitu maksiat penduduk negeri. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan makhluk dan Allah sertakan bersama mereka nabi-nabi dan rasul-rasulnya sebagai utusan yang menerangkannya dan menjelaskan konsep tatanan hidup selama berada di alam yang cepat-cepat dan fana ini. Allah turunkan pula kitab-kitabnya bersama para utusan-utusannya sebagai aturan main di dalam dunia. Baik hubungan sang makhluk, lebih-lebih hubungan makhluk dengan penciptaannya. Di antara kitab-kitab yang Allah turunkan ialah Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat Nabi mulia yang menjelaskan tuntunan Allah, aturan terakhir untuk para nabi dan rasulnya. Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhiran. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan dan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Allah turunkan Al-Quran untuk menyelesaikan masalah-masalah di antara mereka dan juga untuk mengingat mereka akan landasan mereka dan juga untuk mengingat mereka akan yaumul mi'ad, yaitu dari pembalasan terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh para penghuni alam dunia. Wa anzalna ilaika dzikran litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihi wa la'allakum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Quran surah An-Nahl ayat 44. Kaum muslimin rahimakumullah, akan tetapi di balik semua itu realitas yang menjadi kita sering dan teramat sering dikejutkan dan dibuat perih hati dengan musibah yang acap kali menimpa negeri ini. Masih teringat di telinga kita peristiwa gempa bumi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Yang peristiwa gempa bumi yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang memakan korban manusia dan memakan korban manusia dan memaksa mereka mengungsi dari tempat-tempat mereka. Banjir yang berulang kali terdapat di beberapa tempat, padahal baru kemarin kita merasakan beratnya kemarauan panjang. Gunung di beberapa tempat sudah mulai aktif dan memuntahkan isi kandungannya. Huru-hara terjadi di berbagai kota tertinggi. Hancurnya tempat-tempat tinggal dan pusat-pusat keramaian dan kobaran api yang melalar. Bagi matahari maupun sok-sok, jika sebagai pelengkapnya pembantaian yang telah dan terus berlangsung secara biadab terjadi di beberapa tempat dan entah berapa tempat lagi yang akan terjadi di belahan negeri ini. Gosong lapar, anak manusia negeri ini sering kita dengar, meskipun katanya kita berada di negeri subur, berada di negeri subur dan tropis, dengan disusul jatuhnya nilai rupiah yang mengakibatkan krisis moneter yang berdampak kemiskinan, pengangguran dan kelaparan masih saja kita rasakan. Penyakit-penyakitan aneh dan kotor mulai merebak dan mengeroki di hadapan mata, termasuk di dalam hancurnya generasi-generasi muda penerus bangsa ini disebabkan terhanyutnya dan tenggelamnya bersama obat-obat setan yang terlarang. Kaum-kaum terdahulu Allah hancurkan dan luluh lantakan disebabkan satu dua kemungkaran dan dikepalai kesyirikan. Sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang kita saksikan
rasakan dan alami sekarang ini apa yang terjadi di tempat kita, lingkungan kita, di kota kita, dan bahkan di negeri kita. Maksiat terjadi di mana-mana, pergaulan lawan jenis dan perzinahan yang keluar dari norma-norma agama semakin menggila, ditambah lagi media massa. Ditambah lagi media massa visual dan non visual ikut melengkapi ajang setan. Ini dari seni hak-hak manusia pada Allah dan Rasulnya telah jelas-jelas mengharapkan hal tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabul jinna innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surah Isra ayat 32. Dan dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian yang menemui orang yang melakukan perbuatan kamlut homoseksual, maka bunuhlah kedua pelakunya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemana hak Allah dan Rasulnya? Kecurangan dan penegaan yang terjadi pada kaum Madian terjadi sekarang. Bukan hanya curang dalam ketimbangan secara zahir, tetapi penindasan tipu, muslihat sampai kepada sogok penyogok dan riba pun seakan menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Kemana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil mutaffifin." Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Dan Rasul pun melaknat orang yang menyogok dan yang disogok sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Bagaimana bentuk perjudian pun digelar, pembunuhan yang tanpa memperhitungkan nilai kemanusiaan dan agama pun terus terjadi silih berganti. Pada Rasulullah SAW telah memperingatkan untuk meninggalkan 7 hal yang menghasilkan dengan sabda beliau. Beliau bersabda yang artinya, jauhilah 7 hal yang menghancurkan pembinasan. Dikatakan, apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, syirik menyebut Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali yang dibenarkan, saya sihir, tenung dan santet, memakan riba, menyelewengkan harta yatim, lari dari pertempuran karena takut menuduh wanita baik-baik berzina. As-Sahih. Tetapi sama ini telah terjadi perbuatan syirik yang merupakan biang malapetaka dunia dan akhirat ini, seolah-olah telah menjadi suatu kebutuhan. Berapa banyak kita dapati media massa yang menjajakan kesyirikan, ulama masa menyebutkan umat pada perbuatan syirik dengan membungkus sedemikian rupa untuk menipu umat, dan kini mereka telah menangkap laki-laki mereka. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya kini telah terbalik dan hak dikatakan dianggap batil, yang batil dipertahankan dan tidak malu-malu di hadapan yang hak. Siapakah yang bertanggung jawab akan hal ini? Yang jelas kita semua bertanggung jawab. Kita sebagai umat, ulama pun pribadi muslim, dan juga pada surah Al-A'raf Asbilullah yang artinya, jikalau sekiranya penuntut dan diri beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah satu-satunya ajaran yang menjamin ketenteraman dan kesejahteraan hidup, tidak saja di dunia tetapi bahkan di akhirat, sebab ajaran ini adalah ajaran dari Zat yang Maha Pemberi jaminan bagi kebutuhan insan. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk menyelamatkan negeri dan umat ini tidak lain adalah kita kembali memberikan dan menegakkan ajaran Allah. Penciptaan kita, ketika umat semakin jauh dari ajarannya, semakin gerar pula azab yang akan diterima
dan ditimpakan. Oleh karena itu ada baik-baiknya kita menilik kembali perkataan Syekh Ali Hasan Al-Ashari bahwa dan ada jalan lain dalam mengembalikan umat dan memperbaiki umat ini kecuali dengan tasfiyah dan tarbiyah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitabnya At-Tasfiyah wa At-Tarbiyah bahwa kondisi yang buruk yang menimpa kaum muslimin di masa ini adalah akibat terlalu jauhnya mereka dari kitab Allah dan sunnahnya. Itu terpula pada 3 persoalan. Yang pertama, tercampurnya ajaran yang bukan dari Islam dan ajaran Islam. Yang kedua, lemahnya kepercayaan yang akan apa yang terjadi ajaran dari Islam. Yang ketiga, tidak adanya pengalaman penerapan terhadap hukum-hukum Islam. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد.